Sejumlah warga kampung Kelian Dalam, diantaranya Suparjo, Hadijah, Durrahman P., Arsad Ali, Yai Nuri, dan lainnya, menyuarakan kekecewaan mendalam atas dugaan pencatutan identitas dan penyerobotan lahan milik orang lain oleh PT ISM, dengan keterlibatan aktif pihak notaris dan kepala desa Kelian Dalam. Warga bersama awak media transnews.id mendatangi lokasi lahan yang menjadi pusat konflik. Mereka menegaskan bahwa telah terjadi tindakan semena-mena dan pembodohan terhadap warga, yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal antar warga. Berdasarkan keterangan warga, sejumlah nama mereka telah digunakan dalam SPP HAT, surat pernyataan penguasaan hak atas tanah, palsu yang kemudian dijadikan dasar pembuatan akta jual beli lahan antara mereka dan perusahaan PT ISM, padahal mereka sama sekali tidak memiliki lahan tersebut, tidak pernah menjualnya, dan tidak menyadari bahwa identitas mereka dipakai dalam transaksi tersebut. Tahun 2022, warga sempat menerima bantuan seperti tali asih dan santunan dari perusahaan. Dalam proses itu, warga diminta memberikan data diri dan mengikuti prosedur perusahaan hingga penandatanganan dokumen di hadapan notaris. Namun, data tersebut kemudian diduga disalahgunakan untuk memproduksi dokumen legal palsu. Ketika warga mencoba meminta salinan akta dari notaris dan PPAT Ifarina Victoria Kamaludin, SH, Mken, permintaan tersebut ditolak. Penolakan ini memperkuat dugaan adanya penipuan dan rekayasa dokumen hukum. Selamat siang, nama saya Suparjo, masyarakat Kampung Kelian Dalam. Jadi tempat saya berdiri ini adalah tanah Bapak Rahmadi yang terletak di Sungai Babi Urang. Nah, yang mana tanah ini saya dicatut nama saya di sini oleh perusahaan, yang ini dokumennya, yang tanda tangannya pun palsu, bukan saya yang menandatanganinya, dan saya tidak pernah menyengketakan tanah Pak Rahmadi ini, yang mana tanah ini memang betul mereka punya. Mereka menggarap tanah ini dari tahun 2000. Selamat siang, nama saya Yai Nuri. Sekarang saya berdiri di sini yaitu di wilayah Sungai Babi Urang. Disinilah nama saya dicatat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau sebenarnya seperti ini, maka kami sebenarnya tidak akan pernah mau untuk memberikan dokumen saya. Saya tidak akan pernah mau, karena ini merugikan saya, karena sampai sekarang urusannya belum kelar-kelar. Nama saya Arsad Ali. Di tempat saya berdiri di lokasi Pawalang inilah nama saya dicatutnya Pawalang. Saya tidak terima nama saya di sini karena saya tidak merasa punya ada lahan di sini. Nama saya Hadijah, istri almarhum dari Pak Saka Sopian yang namanya dicatat di tanah Pak Ina. Sebenarnya saya memang punya lahan, tapi bukan di sini tempatnya, bersebelahan sama Pak Ina. Sedangkan sampai sekarang lahan saya belum pernah digarap. Jadi ceritanya begini, pernah saya waktu itu suami saya sakit keras bulan Ramadan 2022, kalau enggak salah ingat saya, datang Pak David namanya. Katanya ini Pak, ada uang santunan dari perusahaan saya. Jadi saya ini maklum, saya orang biasa, saya bertanya, Pak, apakah ini uang sebagai uang apa itu namanya, tanjar atau bagaimana, atau pinjaman? Langsung kata David, bukan Bu, ini sebagai tali asih kami dari perusahaan untuk dimakan Ibu dan untuk berobat Bapak di bulan Ramadan. Saya terima. Dah lama meninggal suami saya, ada lagi datang, dia katanya mau mengasih pinjaman. Langsung saya dikasih pinjaman 2 juta. Cuma saya lupa antara 2 juta sama 4 juta tuh dia 2 kali mengasih saya. Yang habis itu pas 100 hari suami saya datang lagi, anak buahnya 2 orang, si anak muda, anak buah Pak David, Pak Tarik, yang terima itu Pak Tarik. Katanya, ini Bu ada lagi pinjaman sebesar 4 juta, cuma yang saya lupa tuh entah duluan yang 2 juta atau duluan yang 4 juta. Saya lupa itu. Habis itu enggak lama, ada berapa waktu ada lagi jemput, katanya Bu harus bertanda tangan. Ibu di mana? Pertama pergi gagal bertanda tangan. Yang kedua dibawa saya di notaris, disuruh tanda tangan. Jadi tanda tangan apa ini untuk pembayaran katanya. Jadi kapan Pak pembayarannya? Katanya pembayarannya nanti kalau enggak di rumah Ibu, di rumah petinggi. Tunggu aja Bu, paling seminggu. Habis itu sampai sekarang dia enggak pernah lagi saya hubungi, enggak pernah lagi dia mengangkat telepon saya. Saya Ibu Waini Mei atau dipanggil Ibu Mei, adalah pemilik lahan sah RT 3 Kampung Kelian Dalam, lokasi Lerong. Karena masalah lahan ini sudah berjalan dari bulan Januari sampai dengan April. Mohon kerjasamanya penyidik. Untuk lahan saya saja itu banyak sekali kerugiannya, telak sekali di situ, didorong, dipaksa, karet saya dirobohkan. Sampai saat ini belum ada titik terang yang bisa menyelesaikan kasus kami ini, baik dari kampung
pihak kampung ataupun dari pihak kepolisian. Mohon Bapak Polisi, Bapak Penyidik, cepat proses kasus kami ini. Kami adalah korban, Bapak. Kami adalah korban. Ya, harapan kami warga Kelen Dalam meminta bantu kepada pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, yaitu Pak Ed Pedrik yang sebagai bupati yang baru ini. Tolong kami, Pak. Kami ini warga yang tertindas, yang sudah viral berapa kali berita kami. Masa pemerintah Kutai Barat ini diam-diam aja, Pak? Tidak ada responnya. Demikian juga untuk petinggi kami Iman Rosadi ini, petinggi yang melakukan pemalsuan surat tanah. Itu rekayasa nih, tolong Pak. Pak petinggi ini harus ditindak. Itu demikian juga untuk penyidik yang sudah diproses selama ini. Tolong cepat Pak untuk pemanggilan untuk Pak petingginya, dan juga untuk Pak David sebagai pimpinan PT ISM. Cepat bayar lahan kami yang sudah rusak, Pak. Itu saja. Terima kasih. Tolonglah pihak perusahaan, bayarlah secepatnya lahan kami ini. Jangan sampai bertele-tele. Warga menilai bahwa tindakan ini melanggar sejumlah aturan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 dan 54 terkait kejujuran, ketidakberpihakan, dan sanksi terhadap notaris. Pasal 263 dan 264 KUHP terkait pemalsuan dokumen dan akta otentik dengan ancaman pidana hingga 8 tahun. Permen ATR BPN No. 1 Tahun 2021, dokumen palsu yang dijadikan dasar sertifikat menyebabkan cacat hukum administratif. Warga Kelian Dalam menyatakan tuntutan sebagai berikut, menuntut PT ISM bertanggung jawab atas dugaan penyerobotan lahan dan manipulasi data warga. Meminta aparat penegak hukum memproses dan menahan notaris Ifarina Victoria Kamaludin atas perannya dalam pemalsuan dokumen dan penipuan warga. Mendesak penegak hukum segera menindak dan menahan Kepala Desa Kelian Dalam, Imran Rosadi, atas dugaan keterlibatan aktif dalam membantu perusahaan melakukan pelanggaran hukum dan menyalahgunakan jabatan. Meminta Kementerian ATR BPN dan Majelis Pengawas Notaris mencabut izin praktik notaris yang bersangkutan dan membatalkan seluruh akta jual beli yang didasarkan pada SPP HAT rekayasa. Kami berharap negara dan pemerintah Kabupaten Kutai Barat hadir dalam persoalan ini. Jangan sampai warga terus dibodohi dan dipecah belah oleh perusahaan dan oknum pejabat desa, ungkap Rahmadi, Ketua Kelompok Lahan Sah, pada Sabtu tanggal 19 April tahun 2025. Warga juga memperingatkan bahwa bila tidak segera ditindaklanjuti, kasus ini dapat berkembang menjadi konflik antar warga akibat adanya perebutan lahan yang melibatkan banyak pihak yang tidak bersalah. Demikian berita ini kami sampaikan. Fernandes, Transnews.id, Kelian Dalam, Kutai Barat, Kalimantan Timur melaporkan.